Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dino Ariel Ihsan Saputra dengan NRP 53 dan rekan saya Vito Sandano dengan NRP 48. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem operasi yang berjudul penjadwalan CPU. Apa itu penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU sendiri adalah metode yang digunakan untuk mengelola proses dalam komputer, supaya prosesor dapat bekerja secara optimal dan meminimalisir waktu menganggur. Kali ini saya dengan rekan saya akan menjelaskan 3 algoritma penjadwalan. Yang pertama yaitu SJF without arrival time, lalu yang kedua ada SJF with arrival time, lalu yang ketiga ada shortest remaining time first. Baik, yang pertama ada SJF without arrival time yang merupakan algoritma penjadwalan CPU yang menjalankan proses dengan burst time paling pendek tanpa menghiraukan waktu kedatangan. Seperti pada gambar, ada 4 proses yaitu P4, P1, P3, P2 dengan burst time secara random, maka program akan memproses di mana burst time yang paling sedikit akan didahulukan. Seperti pada tabel di bawah gambar tersebut bahwa kita cari ada 4 proses, bahwa yang proses yang paling pendek ada di proses nomor 4 dengan burst time 3. Maka P4 akan diproses terlebih dahulu oleh program. Setelah itu, program akan mencari lagi burst time yang dekat dengan 3. Terlihat pada gambar ada angka 6. Tersebut paling dekat dengan angka 3. Maka P1 dengan angka 6 akan diproses kedua setelah P4. Dan ada 2 lagi yaitu P3, P2 yang secara berurutan akan diproses dengan yang terlebih dahulu ada P3. Lalu yang terakhir ada P2. Ingat bahwa SJF without arrival time akan memproses data sesuai dengan burst time paling sedikit tanpa menghiraukan waktu kedatangan. Baik, yang kedua akan dilanjutkan dengan rekan saya. Untuk yang berikutnya yaitu SJF with arrival time yang merupakan algoritma penjadwalan CPU yang menjalankan proses dengan burst time paling pendek dengan menghiraukan waktu kedatangan setiap proses. Pada gambar terdapat 4 proses yaitu P1, P2, P4, dan P3. Nah, pada waktu 0 yang datang yaitu P1, maka P1 akan dieksekusi dengan burst time total 8. Nah, pada waktu 8, P2, P4, dan 3 sudah datang. Nah, dari ketiga proses berikut, maka akan dicari burst time yang paling sedikit, yaitu P2. Maka P2 akan dieksekusi setelah P1. Nah, selanjutnya terdapat P4 dan P3. Dari kedua proses berikut, yang paling sedikit burst time-nya yaitu P4. Maka P4 akan dieksekusi. Dan yang terakhir yang dieksekusi yaitu P3. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu shortest remaining time first, yang merupakan algoritma penjadwalan CPU berbasis preemptif yang mengeksekusi proses dengan sisa burst time terkecil dengan mempertimbangkan waktu kedatangan setiap proses. Nah, pada gambar terdapat 4 proses, yaitu P2, P4, P1, dan P3. Pada waktu 0, yang datang yaitu P1, maka P1 akan dieksekusi. Nah, pada waktu 1, P2 datang dengan burst time 4, maka akan dibandingkan dengan P1. P1 tadi totalnya 8, dieksekusi 1 berarti tinggal 7. Maka P1 burst time-nya tinggal 7 dibandingkan dengan P2 yang 4, maka akan dieksekusi P2 yaitu dengan burst time 4. Nah, dieksekusi 1 kali terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pada waktu 2, P3 datang dengan burst time 9, maka P3 akan dibandingkan dengan P2 yang sisanya tadi tinggal 3. Nah, jadi yang terkecil P2 maka P2 akan dieksekusi lagi. Nah, pada waktu ketiga P4 datang dengan burst time 5, maka dia akan dibandingkan dengan P2 lagi yang sisanya tinggal 2. Maka P2 akan dieksekusi hingga selesai. Nah, pada waktu 5, P4 sama P3 sama P1 belum dieksekusi secara maksimal. Dan P1 tinggal 7, P4 tinggal 5, dan P9 masih utuh. Nah, dari ketiga proses berikut, yang memiliki burst time paling sedikit yaitu P4.
maka P4 akan dijalankan seutuhnya. Nah, tinggal 2 yaitu P1 yang sisanya tadi 7 sama P3 9, maka akan dibandingkan. Yang terkecil yaitu P1, maka P1 akan dijalankan, dan yang terakhir yaitu P3. Nah, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.